Bab 319 Asal-usul. Xiao Chen duduk dengan tenang di atas panggung lumpur kuning, merasakan suara kuno asal-usulnya. Jiwanya tampak bergetar mengikuti suara itu, dan ia menjadi tidak dapat mengendalikan diri dan hampir tidak dapat bergerak. Kedengarannya seperti suara setan dari angkasa luar, namun juga seperti hukum ilahi dari tanah suci, kasar namun merdu, tak terlukiskan dan sulit dijelaskan. Pada saat ini, dia merasa bahwa asal mula langit dan bumi ada di depan matanya. Suara langit purba menyapu 10 penjuru dan tampaknya memenuhi seluruh dunia dalam sekejap. Om, Ma, Ni, Pa, Mi, dan Mo melambangkan 6 suara surgawi. Jika mereka dibawa ke tingkat tertinggi dan disatukan, mereka dapat melawan 6 alam reinkarnasi. Jadi, suara apakah yang berasal dari panggung lumpur kuning ini? Xiao Chen duduk bersila di atas panggung lumpur kuning, seolah-olah dia terjebak di dunia primitif kuno. Napas kuno dan sunyi menyerbu ke arahnya. Beberapa suku kata asli naik dan turun, menyebar di dunia kosong dan mati yang tak berujung. Tampaknya nyata dan ilusi, nyata dan tidak nyata. Xiao Chen seperti dalam mimpi. Suara surgawi kuno bergema di jiwanya. Dia tampak seperti akan runtuh kapan saja, tetapi dia juga memiliki perasaan aneh seperti terlahir kembali dan bertransformasi. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia merasakan riak di tubuhnya, yang sebenarnya berasal dari manusia batu yang sudah hancur dan tanpa kepala. Riak itu diam, berada di dalam tubuhnya, tetapi riak itu memang disebabkan olehnya, dan itu langsung menenangkan Xiao Chen, yang merasa tubuhnya akan runtuh. Matahari terbit dan terbenam, dan Xiao Chen duduk bersila di atas panggung lumpur kuning selama 3 hari. Ketika cahaya pagi kembali turun, ia kembali sadar. Musik surgawi kuno menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cahaya pagi keemasan menyinari tubuhnya, membuat Xiao Chen, yang duduk dengan tenang di atas panggung lumpur kuning, bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah air emas tipis mengalir di tubuhnya. Kulitnya sebening kristal seperti batu giok dan tampak sangat suci. Keke menguap di pohon belalang kuno di dekatnya. Pohon itu menempati sarang burung murai yang terbengkalai dan, seperti burung phoenix, telah memperluasnya menjadi sarang spiritual menggunakan berbagai ramuan spiritual. Ia baru saja terbangun, mengedipkan matanya yang bingung, menatap Xiao Chen, lalu melompat turun sambil mengeluarkan suara mendesing. Namun, ada hal aneh yang terjadi. Platform lumpur kuning itu mulai beriak, menghalanginya. Ah, makhluk kecil itu berteriak kaget. Karena ia dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, tidak ada yang dapat menghentikan jalannya. Setelah beberapa kali mencoba, si kecil gagal dan terhalang di luar. Hati Xiao Chen tergerak, lalu ia mengulurkan tangannya dan membawa Keke ke panggung lumpur kuning. Mereka masuk dengan lancar tanpa halangan apapun. Ah, ah, ah. Si kecil menjadi semakin penasaran. Ia menyentuh sana-sini di atas platform lumpur kuning. Akhirnya, ia mencabut pedang yang terpasang di Paradise Lost dan dengan lembut menggoreskannya beberapa kali di atas platform lumpur. Tidak ada jejak yang tertinggal. Platform lumpur kuning itu tampak bergelombang dan tidak mencolok, tetapi sebenarnya sangat keras. Bahkan pedang tajam pun tidak dapat menghancurkannya. Platform lumpur kuning yang tampak biasa saja jelas bukan hal yang biasa. Xiao Chen meminta Keke untuk menyimpan pedangnya dan mengamatinya lebih dekat lagi, tetapi dia tidak menemukan apapun lagi. Saya benar-benar bermeditasi selama 3 hari. Ya, Keke mengangguk. Xiao Chen duduk dengan tenang di panggung lumpur kuning, di bawah pohon belalang kuno di desa, tetapi dia tidak ada di rumah. Ia takut bila selama latihan energi vitalnya menjadi terganggu dan orang tuanya menjadi takut.
Kedua orang tua itu tahu bahwa ia sedang berlatih, jadi mereka tidak khawatir jika ia duduk berhari-hari. Hanya anak-anak di desa yang sering mengawasinya dari kejauhan. Matahari terbit menyinari tubuh orang-orang dengan hangat. Xiao Chen merasa bahwa dirinya tampak sedikit berbeda. Dia tidak tahu persis bagaimana, tetapi tubuhnya tampak telah mengalami pembaptisan, dan terasa lebih ringan dan lebih nyaman. Ia pulang ke rumah, bertemu orang tuanya, sarapan, lalu mengajak ke jalan-jalan di tepi Sungai Kuning. Gadis kecil itu suka berenang dan sering menyelam ke sungai sendirian, berenang sejauh ratusan mil. Apakah itu Su Ying? Di kejauhan, sesosok tubuh ramping baru saja kembali dari pasar pagi dan berjalan menuju desa berikutnya. Dia tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun, dengan aura kutu buku. Ekor kecil saat itu selalu mengikuti Xiao Chen, dan akhirnya menikah dengan seorang sarjana berbakat sambil menangis. Xiao Chen tertegun, dan banyak kejadian masa lalu yang jauh muncul di benaknya, tetapi dia tidak melupakannya. Dia hanya melihat dari jauh, tidak ingin mengganggu kehidupan damai teman masa kecil ini. Setelah kembali, dia meminta teman-temannya, Dazhou dan Guangtu dari desa, untuk mengubur kotak perhiasan di kebun sayur di halaman Su Ying, sehingga keluarganya secara keliru percaya bahwa kotak itu ditinggalkan oleh leluhur mereka. Dia tidak ingin terlalu mengubah lintasan kehidupan wanita berbakat di masa lalu, dan dia bahkan tidak pernah pergi menemuinya. Terdengar suara terobosan di udara, dan beberapa sosok turun dan menghalangi jalan Su Ying. Xiao Chen melihatnya dengan jelas dari hutan di kejauhan dan mengerutkan kening saat itu. Mereka adalah beberapa kultivator. Mengapa mereka ada di sini lagi? Apakah desa di sebelah adalah desa Zulong? Seorang kultivator muda bertanya kepada Su Ying. Aku tidak menyangka akan ada wanita secantik itu di daerah pegunungan seperti ini. Orang lainnya tersenyum. Su Ying mengangguk dan berkata, itu desa Zulong. Aku tidak menyangka bahwa yang disebut desa Zulong sebenarnya adalah desa kuno di zaman prasejarah. Seorang kultivator wanita melihat ke arah desa Zulong dan berkata, aku ingin tahu apakah kita bisa mendapatkan sesuatu di sini. Wanita lain berkata dengan suara yang sangat dingin, gampang. Kumpulkan semua orang di desa itu dan kalian pasti akan bisa menemukan sesuatu, terutama barang antik tua itu. Mereka pasti tahu beberapa legenda yang tertinggal. Jika mereka tidak ingat, tangkap saja mereka satu persatu dan lemparkan mereka ke Sungai Kuning untuk memberi makan ikan. Aku yakin kita tidak bisa menggali beberapa petunjuk yang berguna. Apa yang ingin kau lakukan? Su Ying tampak terkejut. Apakah sekarang giliranmu untuk bertanya tentang urusan kita? Wanita berwajah dingin itu melirik Su Ying dan berkata, pergi dan kumpulkan semua orang tua di desamu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Kemudian, dia memerintahkan dua pria dan seorang wanita yang mengikuti mereka, bawa orang tua dari desa-desa terdekat ke desa Zulong dan interogasi mereka dengan saksama. Kalian tidak bisa berbuat semau kalian. Su Ying benar-benar takut orang tua di desa-desa terdekat akan dibuang ke Sungai Kuning karena mereka tidak bisa menjawab. Pak, wanita dingin itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan bayangan telapak tangan langsung menamparkan wajah Su Ying, menjatuhkannya 4 atau 5 meter jauhnya. Beraninya manusia biasa berbicara seperti itu di hadapanku. Wanita dingin itu melirik Su Ying yang jatuh ke dalam debu dengan jijik dan berkata, cepat pergi jika aku menyuruhmu pergi. Pria di sebelahnya yang selalu tersenyum berkata, cepat pergi, cantik. Kakak perempuanku tidak selembut aku. Apakah kamu terluka? Biarkan aku mengusap rasa sakitmu. Sekarang bukan saatnya membuat masalah. Wanita dengan tatapan dingin itu melotot ke arah pria yang ingin maju.
Pria itu berhenti dengan canggung dan berkata, "Saya mengerti, kakak senior. Kakak senior Ye Jun, apakah kakak senior Ye Tian akan datang?" Tanya pria lain di sebelahnya. Wanita dingin itu berkata, "Kakakku sedang melawan sekelompok orang kuat di Gunung Huasan. Dia mungkin harus menunggu sampai dia dinobatkan sebagai raja sebelum dia bisa datang." Kakak senior Ye Tian adalah salah satu dari 10 pemuda terkuat di dunia kultivasi. Belum lagi dinobatkan sebagai Raja Gunung Huasan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk dinobatkan sebagai raja di antara generasi muda di Jiushu. "Kenapa kamu belum pergi?" Ye Jun melirik dingin ke arah Su Ying yang sedang berbaring di tanah. Boom, boom, boom. Bumi bergetar pelan. Tekanan dahsyat datang dari hutan pohon lokas kuno. Pohon-pohon bergoyang, daun-daun beterbangan, dan gelombang dahsyat datang dalam sekejap. Xiao Chen berjalan selangkah demi selangkah, menyeret pedangnya ke belakang, meninggalkan lekukan yang dalam di tanah, niat membunuhnya tak tersamarkan. Pria yang baru saja menggoda Su Ying berbalik dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" Pada saat yang sama, sebuah palu perak kecil dimuntahkan olehnya dan diblokir di depannya. "Orang yang telah membunuhmu," Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, dengan langkah tegas, menyeret pedangnya ke belakang dan mendekat. "Kau mencari kematian." Pria itu mendengus marah, dan palu perak itu langsung membesar seukuran batu kilangan dan menghantam Xiao Chen. Guntur dan kilat bergemuruh, dan kilatan petir jatuh seperti jaring laba-laba. Xiao Chen bahkan tidak berkedip, dia tetap mendekat tanpa ragu, mengayunkan pedangnya ke atas. Terdengar suara, "bang," yang keras. Bumi berguncang, dan cahaya pedang itu langsung menghancurkan jaring cahaya yang terbentuk oleh petir itu. Pada saat yang sama, terdengar suara, dentang, dan palu perak sebesar batu kilangan terbelah menjadi dua bagian. Pada saat ini, Xiao Chen mendekati pria itu. Tekanan yang luar biasa membuat pria itu merasa takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya, jadi dia mundur. Bagaimana Xiao Chen bisa memberinya kesempatan? Dia mengikutinya dalam satu langkah. Pria itu berteriak keras, dan cahaya pedang menyembur keluar dari mulutnya dan menebas ke belakang. Xiao Chen sama sekali tidak berniat menghindar. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya ke bawah. Dengan suara, krek pedang terbang itu langsung berubah menjadi besi tua dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, darah muncul, Xiao Chen memenggal kepalanya dengan pedang, dan dengan guncangan hebat, jiwa yang baru lahir juga hancur. Tak jauh dari situ, keketerbang mendekati Su Ying. Makhluk kecil itu mengangkatnya dengan sinar cahaya warna-warni dan menyeka bekas telapak tangan yang mengerikan di wajahnya dengan cakar kecilnya yang berbulu. "Kakak Xiao Chen." Su Ying menggendong seekor binatang kecil seputih salju, entah binatang apa itu. Ketika dia menatap Xiao Chen, matanya tiba-tiba berkaca-kaca karena air mata. Dia tampak memiliki banyak keluhan dan banyak hal untuk dikatakan. "Maafkan aku karena telah berbuat salah padamu." Xiao Chen tidak pernah menyangka bahwa ia akan bertemu dengan Su Ying. Dia memegang pedang berdarah dan mendekati 3 orang lainnya. Dia menatap wanita bernama Ye Jun tanpa ampun dan berkata, "Potong tangan kananmu, dan aku akan memberimu kematian yang cepat." Ye Jun mencibir, "Dia hanya manusia biasa. Tidak akan terlalu berlebihan bagiku untuk membunuhnya. Kamu membunuh salah satu adik laki-lakiku, dan kamu berani berbicara kepadaku seperti ini. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian." Pada titik ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menggoyangkan lengannya, dan lingkaran Vajra menghantam seperti komet dari luar angkasa, meninggalkan ekor cahaya yang panjang, menyilaukan.
Xiao Chen mengayunkan pedangnya secara diagonal, dan dengan suara keras, lingkaran Vajra terbang ke langit, Theta. Setelah berputar selama satu lingkaran, lingkaran itu menukik turun lagi, menghantam dengan keras. Ruang itu runtuh, dan tanah retak. Sinar cahaya ungu turun dengan suara angin dan guntur yang menderu, menciptakan lubang hitam besar yang tak terduga di bumi. Meskipun Ye Jun seorang wanita, dia memang sombong dan angkuh, dan kultivasinya tidak jauh lebih lemah dari Xiao Chen. Mata Xiao Chen berkilat dingin, kekuatan magis spasialnya terbuka, dan tirai cahaya hijau menyelimutinya, membekukan lingkaran Vajra sejenak. Kemudian kekuatan magis dunia 8 fase muncul, dan dia menyerbu maju secepat kilat, menjebak Ye Jun. Meskipun Ye Jun sudah melayang ke langit, bagaimana dia bisa lebih cepat dari Xiao Chen? Lingkaran Vajra memang senjata ajaib langka untuk mengembangkan Taoisme. Senjata ini disempurnakan secara pribadi oleh leluhur garis keturunan mereka, Sanying Taijun. Senjata ini meruntuhkan ruang, melepaskan diri dari tirai cahaya hijau, dan kembali ke sisinya. Tetapi saat ini Xiao Chen sudah bergegas ke sana, dan dunia 8 fase menyelimutinya. Mengandalkan kekuatan magis dan seni bela dirinya yang unik, Xiao Chen mengalahkan para kultivator yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya lebih dari satu kali. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa membunuh kultivator wanita yang sedikit lebih lemah darinya. Dia tidak ingin membuang waktu dan langsung menunjukkan kekuatannya yang terkuat. Langit dan bumi selaras, dan energi yin dan yang menyebar, menjebak Ye Jun. Xiao Chen menebas dengan pedang di tangan kirinya, dan tangan kanannya sebening kristal seperti batu giok, dan tangan surga menyerang lurus ke depan. Hal ini memaksa Ye Jun untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Cahaya membanjiri langit. Pedang itu menebas 5 kali secara diagonal, lingkaran Vajra hancur, dan tangan dewa menyerang 9 kali. Semua senjata ajaib Ye Jun berubah menjadi besi tua, dan jiwa baru lahirnya hancur total. Namun, tubuh dan kesadaran spiritualnya selamat dan ditangkap oleh Xiao Chen lalu dilemparkan ke tanah. Pria dan wanita lainnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang guru seperti itu di desa pegunungan. Kau melumpuhkan Ye Jun, kau tahu siapa dia? Kata kultivator laki-laki itu, kakaknya adalah Ye Tian, salah satu dari 10 pemuda terkuat di dunia kultivasi. Jika kau tidak melepaskannya, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan berkata tanpa ampun, aku berani membunuh 10 pria terkuat, jadi apa adik dari 10 pria terkuat itu? Kau adalah Xiao Chen, Raja Kegelapan yang bersaing memperebutkan tahta Gunung Tai. Wanita itu menatap Xiao Chen dengan heran. Raja Kegelapan, Xiao Chen tidak tahu kapan dia mendapat gelar seperti itu. Keduanya ingin lari, tetapi bagaimana mungkin Xiao Chen memberi mereka kesempatan? Dia menunjukkan kekuatan sihir spasialnya dan menghancurkan Nas Chen Sol mereka, tetapi tidak membunuh mereka. Dia melemparkan mereka ke samping Ye Jun. Kau pikir kau begitu hebat dan berkuasa sehingga kau berhak memukul manusia biasa, tapi siapa kau sekarang? Aku akan menamparkan wajahmu sekarang, apa yang ingin kau katakan? Beraninya kau, teriak Ye Jun. Xiao Chen menamparnya dan mencibir, jika aku berani membunuhmu, mengapa aku tidak berani memukulmu? Tapi aku tidak akan sepertimu. Aku tidak akan menyerang wanita biasa. Ye Jun dengan rambut acak-acakan berkata dengan penuh kebencian, kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika dia datang, aku akan membunuhnya juga. Xiao Chen menamparnya lagi. Pria dan wanita di sebelah mereka berkata, biarkan kami pergi, atau kalian akan mendapat masalah besar. Ye Jun dan Ye Tian adalah keturunan dari leluhur setengah Sanying Taijun.
Taijun telah datang ke dunia manusia. Jika kalian membunuh keturunannya, kalian pasti akan mati. Jika aku membiarkan kalian pergi sekarang, bisakah situasinya berubah? Xiao Chen mencibir, aku tidak pernah menyesali apa yang kulakukan. Sekarang aku akan mengantar kalian pergi. Xiao Chen menggendong mereka bertiga dan berjalan menuju Sungai Kuning yang tidak jauh dari sana. Apa yang ingin kau lakukan? Teriak Ye Jun dan dua orang lainnya. Apakah kamu tidak akan melemparkan orang-orang tua di desa ke Sungai Kuning untuk memberi makan ikan? Sekarang aku akan berurusan denganmu dengan caramu sendiri dan memberimu makan untuk ikan. Tidak, kamu berani. Biarkan kami pergi. Xiao Chen mencibir, sepertinya kamu benar-benar mengandalkan statusmu dan terbiasa bersikap sombong. Sampai sekarang, kamu masih menunjukkan kepadaku sifat keras kepalamu. Aku akan membiarkanmu melihat apakah aku berani. Xiao Chen hanya memotong anggota tubuh mereka dan melemparkannya ke Sungai Kuning. Tentu saja, dia tidak membiarkan Su Ying melihat pemandangan ini. Meskipun itu kejam bagi orang biasa, itu tidak berarti apa-apa bagi para kultivator. Air Sungai Kuning meluap dan segera menelan ketiga orang itu. Sampai kematiannya, Ye Jun tidak percaya bahwa seseorang tidak peduli dengan identitasnya sebagai keturunan Sanying Taijun. Su Ying menatap Xiao Chen, yang sudah lama tidak dilihatnya, matanya berkaca-kaca. Dia memeluk Keke dan menangis, kupikir kau akan bersembunyi dariku selamanya dan aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihatmu lagi. Jangan menangis, kau seperti anak kucing kecil. Xiao Chen tersenyum dan berusaha sekuat tenaga untuk meredakan suasana hatinya yang sedih. Setiap kali aku mengingat masa lalu, aku ingin menangis. Su Ying menatap Xiao Chen dengan tenang. Xiao Chen tidak tahu harus berkata apa dan terdiam beberapa saat. Dia benar-benar hanya menganggap Su Ying sebagai saudara perempuannya. Kembalilah ke desa. Kehidupan yang sederhana dan biasa adalah kehidupan yang sebenarnya. Duniaku bukanlah dunia yang kau pahami. Akhirnya, Xiao Chen membantunya menyeka air matanya dan melihatnya pergi. Su Ying akhirnya berbalik dan bertanya, apakah kamu akan muncul lagi di masa depan? Ya, Xiao Chen menjawab bertentangan dengan keinginannya. Dia merasa bahwa itu adalah kesalahan karena tidak mengubah penampilannya hari ini, dan dia seharusnya tidak muncul di hadapan Su Ying. Di seluruh daratan Kyushu, pertempuran untuk menjadi raja sedang berlangsung di gunung-gunung dan sungai-sungai yang terkenal. Generasi muda di dunia keabadian dan dunia kultivasi bertarung dengan sengit. Yang kuat terkenal di seluruh dunia, sementara yang lemah terus-menerus binasa. Fang Tianqi, Ye Tian, Zhao Chongyang, Sue Wu dan yang lainnya sangat kuat di antara para master di generasinya sehingga reputasi mereka semakin berkembang. Xiao Chen tahu bahwa desa Zulong tampaknya sedang kacau. Para pembudidaya terus berdatangan ke sini. Rahasia apa yang disembunyikan desa ini? Apakah itu Huang Nitai? Selama 7 hari berturut-turut, ia duduk dengan tenang di panggung lumpur kuning, berusaha keras merasakan suara-suara kuno di dalam, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada hari ke-10, Xiao Chen akhirnya mengetahui berapa banyak Zong Tianyin yang ada. Jiwanya hampir hancur. Jika bukan karena riak-riak yang diciptakan oleh manusia batu, jiwanya akan benar-benar mencair. Suku kata yang mengerikan itu tampaknya berkali-kali lebih menakutkan daripada mantra 6 kata dalam agama Buddha. Berdengung, gemerincing, gemuruh, kebisingan, dan celoteh. Pada hari ke-15, ia akhirnya mendengar 8 suku kata dengan jelas dan merasakan kekuatan yang paling orisinal. Di antara mereka, Om dan Mo, sama dengan mantra 6 suku kata dalam agama Buddha.
Mana yang lebih misterius, mantra 6 suku kata dari agama Buddha atau 8 suara ini? Xiao Chen lebih menyukai 8 suara ini, dan dia benar-benar ingin menguasai 8 suara asli. Tetapi pada bulan berikutnya, tidak peduli bagaimana dia meniru, vibrato tidak dapat mencapai tingkat murni itu. Karena apa yang disebut suku kata berasal dari jiwa, bukan hanya gelombang suara eksternal. Suara alam sulit ditiru. Kelelahan, Xiao Chen akhirnya mengeluarkan suara setelah menahan rasa sakit setengah bulan dari hantaman jiwa Tianyin. Ketika meniru Om yang asli, jiwa bergetar karena resonansi, tetapi tanpa diduga jiwa itu mulai hancur pada akhirnya. Pada saat inilah Xiao Chen menemukan bahwa dia memang jiwa yang hancur seperti yang dikatakan oleh Golden Divine Halberd dan Black Iron Seal. Alasan mengapa kehancuran dimulai adalah karena bagian yang rusak. Ketika suara Om terdengar benar dan membersihkan seluruh tubuh, jiwa tidak dapat menahannya. Bahkan dengan riak-riak yang diciptakan oleh manusia batu yang melindunginya, pada akhirnya ia mulai hancur dari bagian yang rusak. Namun, suara Om yang bergema dari jiwa Xiao Chen tidak pernah hilang, dan pada saat yang paling sulit, suara itu benar-benar mulai perlahan-lahan menyusun kembali jiwa yang hancur. Setengah bulan fragmentasi dan reorganisasi membuat Xiao Chen mengalami proses dari hidup menuju mati dan kemudian dari mati menuju hidup. Dia terkejut saat mengetahui bahwa jiwa yang direkonstruksi itu hampir lengkap, dan sebagian besar bagian yang hilang telah dibuat ulang, tetapi tanda-tandanya tidak banyak, hanya saja jauh lebih kuat. Xiao Chen jelas merasakan peningkatan kekuatan tempurnya. Dia dikejutkan oleh kekuatan Origin of the Eight Sounds yang tak tertandingi, yang tidak hanya memiliki kekuatan penghancuran, tetapi juga kekuatan generasi. Dia hampir tidak menguasai bunyi Om. Selama setengah bulan berikutnya, dia sekali lagi terdiam di panggung lumpur kuning. Ia mengucapkan bunyi Om berulang kali, dan jiwanya mengikuti getaran itu. Jiwanya hancur 9 kali dan tersusun kembali 9 kali, akhirnya memungkinkan jiwa yang hancur itu pulih sepenuhnya. Tentu saja, apa yang disebut perbaikan sepenuhnya didasarkan pada perbaikan kekuatan jiwa, dan beberapa tanda tidak dapat dibuat-buat. Bagaimanapun, dalam arti tertentu, apa yang disebut tanda adalah ingatan. Generasi jiwa yang lengkap membuat Xiao Chen merasa seperti terlahir kembali, dan kekuatan bertarungnya menjadi jauh lebih kuat. Setelah jiwanya lengkap, ia telah menguasai suara Om, dan jiwanya dapat beresonansi dengannya. Xiao Chen tahu bahwa ia telah menguasai kekuatan yang sangat kuat. Ia ingin menguasai 7 suku kata lainnya, tetapi ia tidak berhasil sama sekali. Ia tahu bahwa hal itu memerlukan kesempatan khusus. Selama proses ini, ia secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang istimewa. Ketika ia mengeluarkan suara Om suatu kali, salah satu dari 8 fase dunia tampak bergetar, tetapi ketika ia mencoba lagi, tidak ada yang aneh. Ketika Xiao Chen berjalan menyusuri platform lumpur kuning dan tiba di pintu masuk desa, dia mengetahui dari pintu masuk gunung bahwa hampir 1000 orang telah datang dan pergi dalam 2 bulan terakhir, mencoba masuk ke desa Zulong. Desa kuno Honghuang. Keempat kata ini perlahan menyebar ke seluruh negeri Jiushu, dan semakin banyak orang mengetahuinya. Bahkan medan pertempuran perebutan tahta tampaknya bergeser di sini. Bab 320 Kejahatan. Yang disebut desa Zulong sebenarnya adalah desa kuno di zaman prasejarah. Sungguh tak terduga, apa sebenarnya yang ada di sini? Tidak yakin. Tampaknya itu adalah tempat yang bahkan ditakuti oleh setengah leluhur. Kami menggali tanah sedalam 3 kaki dan mencari dengan saksama, dan mengambil semua hal yang mencurigakan. Tetapi orang tua gila itu menghalangi di sana, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya.
Titik titik titik. Di luar desa, ada sosok-sosok bayangan di antara pohon-pohon belalang kuno. Dalam 2 bulan terakhir, para pembudidaya telah datang ke sini terus-menerus, tetapi semuanya terhalang oleh gunung-gunung di luar gunung. Xiao Chen tahu bahwa desa kuno itu tidak akan bisa lagi hidup damai karena perang telah menyebar di sini. Dia melangkah keluar dari desa dan langsung menuju ke hutan. Hei, sepertinya dia seorang kultivator. Dia benar-benar datang ke arah kita. Seseorang mencibir, sementara lebih banyak orang di kejauhan memilih untuk menonton dalam diam. Bayangan pohon belalang kuno bergoyang tertiup angin, menciptakan area teduh yang sejuk. 2 orang kultivator berbalik dan menghalangi jalan Xiao Chen, sambil berkata, "Kamu berasal dari desa ini. Kamu bukan penduduk gunung biasa, tetapi seorang kultivator. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Lucu sekali. Jika kamu memintaku untuk ikut, aku akan ikut denganmu." Xiao Chen melangkah maju perlahan dan bertanya dengan tenang, "Kalian tidak terlihat seperti orang dari dunia kultivasi. Apakah kamu dari dunia keabadian?" Melihat Xiao Chen begitu tenang, kedua pria itu tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mereka merasa telah bertemu dengan seorang guru dan tidak berani bersikap lancang seperti mereka memperlakukan manusia biasa. "Bunuh dia!" Teriakan dingin terdengar dari kedalaman hutan, dan 2 lelaki tua berlari secepat kilat. Pada saat yang sama, 2 kultivator muda di dekat Xiao Chen juga mulai mengambil tindakan setelah menerima perintah. Setelah duduk bermeditasi di atas panggung lumpur kuning selama 2 bulan, Xiao Chen telah mengalami transformasi total. Persepsi spiritualnya menjadi sangat tajam, dan ia menangkap jejak wanita itu dalam sekejap. Ternyata itu adalah anggota keluarga Hu Diewu. Wanita ini pernah bertarung dengan Xiao Chen sebelumnya. Ketika mereka berada di Hindu alam Changsheng, beberapa dewa setengah dewa dari keluarga Hu tewas, dan dialah satu-satunya yang lolos sendirian. Dia memiliki hubungan dekat dengan Hai Yun Sui, yang menikah dengan keluarga Hu. Bang-bang. Begitu kedua kultivator muda itu mendekati Xiao Chen, mereka memuntahkan darah dan terpental mundur, mata mereka penuh dengan kengerian. Cahaya di mata Xiao Chen berangsur-angsur memudar, dan pupil matanya memancarkan kilatan dingin, sebanding dengan energi pedang, yang secara langsung menghancurkan tulang-tulang di tubuh kedua pria itu. Pada saat yang sama, 2 lelaki tua bergegas mendekat, tanpa berkata apa-apa, dan langsung menyerang Xiao Chen, ingin membunuhnya saat itu juga. Orang-orang dari keluarga Hu benar-benar menghantui. Sejak dia lahir, musuh tersulit yang dihadapi Xiao Chen adalah keluarga Hu, yang telah terlibat dengannya tanpa henti. Dengan kepandaiannya yang luar biasa, ia pun seketika dapat mengelak dari serangan kedua orang tua itu dan menerjang ke dalam hutan bagai kepulan asap, membunuhi harimau-harimau dan kupu-kupu itu, sambil berusaha menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Meskipun Hu Diewu adalah generasi muda dari keluarga Hu, dia memang putri bungsu yang disukai oleh kepala keluarga dan memiliki identitas yang luar biasa. Membunuhnya lebih baik daripada membunuh 2 dewa tua. Hu Diewu mencibir tanpa mengubah ekspresinya. Sosok-sosok di hutan itu berkelebat terus-menerus, dan 9 lelaki tua muncul tanpa suara, seolah-olah mereka muncul begitu saja. Mereka semua berada dalam kegelapan, tanpa ada kehidupan. Xiao Chen melangkah mundur dengan tegas tanpa keraguan sedikitpun. 9 lelaki tua tak bernyawa mengikuti seperti bayangan dan berlari secepat kilat. Awalnya aku menyiapkannya untuk menghadapi orang tua gila itu, tetapi aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengakhiri hidupmu. Hu Diewu tertawa muram, bahkan jika kau seorang yang abadi, kau tidak dapat lolos dari tangan bayangan jahat. Ini adalah sejenis sihir jahat.
Setelah kematian seorang pria kuat, beberapa jiwa yang tersisa akan tertinggal. Ritual harian selama puluhan tahun dapat memurnikan orang kuat yang telah meninggal menjadi bayangan, yang setidaknya dapat mengerahkan 80% kekuatan orang yang telah meninggal pada kondisi puncaknya. Xiao Chen merasa bahayanya besar, jadi dia mundur secepat mungkin. Ketika dia berbalik dan bertemu dengan dua dewa setengah dewa dari keluarga Hu, dia menyerang mereka tanpa ampun. 8 fase dunia terbuka dan membungkus mereka di dalamnya. 9 bayangan di belakang berlari dengan kecepatan kilat, jauh lebih cepat daripada sang dewa. Jika Xiao Chen tidak menguasai 8 fase kecepatan, dia pasti sudah menyusulnya sejak lama. Sun Waisan keluar dari desa, melangkah ke tengah 9 bayangan, dan berkata dengan senyum bodoh, apakah ini disiapkan khusus untukku? Biarkan aku melihat seberapa kuatnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, angin kencang bertiup, dan langit serta bumi tiba-tiba dipenuhi angin dan awan. Daun-daun di hutan beterbangan, dan semuanya berwarna abu-abu dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Terdengar suara guntur yang teredam dan kilatan cahaya hitam. Suara-suara mengerikan terdengar dari dalam, dan darah terus mengalir ke langit. Ketika dunia kembali jernih, gunung di luar gunung berdiri di tengah hutan, 9 abu hitam muncul di tanah, dan samar-samar terlihat serpihan darah hitam yang belum kering. Pada saat yang sama, Xiao Chen melemparkan 2 dewa setengah dewa dari keluarga harimau yang terbungkus dalam dunia 8 fase keluar gunung, dan dia sekali lagi bergegas menuju tarian kupu-kupu harimau jauh di dalam hutan. Aku tidak menyangka, benda tua itu begitu tak terduga. 9 bayangan iblis hancur, dan Hu Dieu penuh penyesalan. Melihat Xiao Chen datang untuk membunuhnya, dia tidak panik, dan mencibir, bahkan jika kamu memiliki kecepatan tercepat di dunia, kamu tidak dapat membunuhku. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menggetarkan gelombang pedang Lingqi, dan riak kehancuran yang tak terlihat bergetar keluar. Hu Dieu mencibir dan berkata, aku sudah siap. Koordinat spasial sudah ditentukan. Ketika gelombang pedang Lingqi bergetar di sampingnya, gulungan spasial telah terbuka dan sosoknya dengan cepat menghilang. Apakah menurutmu kau bisa lolos hanya dengan menerobos ruang? Xiao Chen melesat ke angkasa dengan kecepatan 8 fase, melaju ke segala arah, mencari jejak Hu Dieu. Ia cepat-cepat mengejar ke arah tenggara, tampak berjalan-jalan di taman, tetapi ia terus-menerus melintasi ruang angkasa, secepat meteor yang mengejar bulan. Aku tidak menyangka kaulah yang mengejar kami. Kami awalnya menunggu orang tua gila itu di sini. Rok panjang bermotif bunga Hai Yun Sui berkibar tertiup angin. Dia berdiri di atas awan. Meskipun dia mempesona dan cantik, dia memperlihatkan senyum dingin dan kejam saat ini. Hu Dieu berdiri di sampingnya, dan di belakang mereka ada bayangan iblis. Jelas bahwa mereka siap menghadapi Sun Waisan. Kita akan bertemu di mana-mana dalam hidup. Sepertinya akan ada perpisahan antara kamu dan aku dalam waktu dekat. Xiao Chen tahu bahwa pengejarannya terhadap Hu Dieu telah gagal. Mata Hai Yun Sui bergerak, dia menyingkirkan niat membunuhnya, memperlihatkan senyum tipis, dan berkata, apa yang memberimu hak untuk melawanku? Xiao Chen menatapnya dan berkata, kepercayaan dirimu benar-benar meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kakakmu Hai Yun Tian pernah memintaku untuk menyelamatkan hidupmu. Sepertinya dia terlalu khawatir. Hai Yun Sui mencibir, memperlihatkan tatapan yang kejam dan bengis, dan berkata, aku memiliki keluarga Hu yang kuat di belakangku dan Kaisar Suci Harimau Putih sebagai pendukungku. Apa yang kau miliki? Kau dapat menyusahkan Ciyu sekali atau 2 kali, tetapi bisakah kau menyusahkan setengah leluhur lagi dan lagi? Dia dengan lembut melambaikan tangannya yang ramping seputih giok,
dan sekelompok bayangan iblis di belakangnya bergegas menuju Xiao Chen secara serempak. Xiao Chen berbalik dan berjalan pergi, sambil berkata, "Mari kita selesaikan dendam masa lalu di dunia ini dalam waktu dekat." Dia menghilang ke langit dalam sekejap. Umumkan kepada dunia bahwa desa kuno Honghuang telah muncul kembali di dunia, dan sebagai hasilnya, Jiushu akan dibuka segelnya. Hai Yunsui memberi instruksi kepada orang-orang di sekitarnya. Hu Dieu ragu-ragu dan berkata, "Bukankah para tetua di keluarga meminta kita untuk menggali tanah dalam-dalam untuk menemukan sesuatu?" Hai Yunsui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya menduga ada leluhur setengah di sini, jadi mari kita kumpulkan semua kekuatan di dunia untuk datang. Bagaimanapun, ini bukan rahasia, kita hanya menambahkan bahan bakar ke api. Kita akan menonton dari dasar api." Ketika Xiao Chen kembali ke desa, dia mendapati Sun Waisan berdiri di sana dengan patuh. Di depannya ada seorang anak berkulit putih dan gemuk serta seorang pemuda berandal. Ren Wairen dan Tian Waitian sebenarnya telah tiba. Mereka melihat Huang Nitai dari jauh tetapi tidak mendekat. Kemudian, ia mulai berjalan mengelilingi desa dengan ekspresi serius, memandangi setiap jengkal tanah, seolah-olah ini adalah gua setan. Akhirnya mereka bertiga menjaga 3 penjuru dan duduk bersila di hutan pohon belalang kuno di luar desa. Hal ini membuat Xiao Chen sangat bingung. Dia ingin bertanya, tetapi dia tahu bahwa jika tuan seperti itu tidak ingin mengatakannya, tidak ada gunanya bertanya. Segalanya tampak tenang kembali. Meskipun banyak kultivator terus berdatangan, 3 guru besar berjaga di luar desa dan tidak ada yang bisa menerobos masuk. Xiao Chen tidak bertanya apa-apa. Ia duduk sendirian di atas panggung lumpur kuning dan mulai berlatih meditasi. Sekarang semuanya kosong dan satu-satunya hal yang nyata adalah meningkatkan kultivasinya sendiri dengan cepat. Angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, dan dalam sekejap mata, musim gugur telah tiba. Xiao Chen merasakan suasana yang hikmat dan mematikan, seolah-olah seorang leluhur setengah telah tiba. Tian Waitian dan Ren Wairen keluar untuk menyambut mereka, dan aura pembunuh yang kuat langsung mereda. Xiao Chen langsung mengerti bahwa pemuda yang sembrono dan anak berkulit putih itu terlalu luar biasa. Saat segel di tubuh mereka terlepas, mereka sebenarnya sudah dekat dengan alam semi leluhur. Rahasia apa yang disimpan desa kuno Honghuang? Mengapa kau bawa semi leluhur ke sini? Xiao Chen merasa gelisah. Desa yang dulunya damai ini mungkin akan ternoda darah mulai sekarang. Ketika Xiao Chen tengah duduk dengan tenang di panggung lumpur kuning dan kembali terdiam, Tian Waitian dan Ren Wairen datang mendekat, memperhatikan dalam diam untuk waktu yang lama, lalu mengeluarkan suara yang sangat serius. Darah langit, esensi bumi, pertempuran antara yin dan yang, darah yang menangis, berapa banyak pahlawan yang terbaring mati di bawah panggung lumpur kuning. Darah yang menangis, aku melihat kehancuran. Kita tidak dibutuhkan lagi di sini, ayo pergi. Tian Waitian dan Ren Wairen menghilang tanpa suara. Pada saat ini, Xiao Chen terdiam, pikirannya mengembara dalam kehampaan, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Dalam beberapa bulan terakhir, para kultivator dengan persepsi spiritual yang sensitif telah merasakan fluktuasi abnormal antara langit dan bumi. Beberapa leluhur setengah bertarung satu demi satu, tetapi tidak ada yang tahu di mana itu terjadi atau siapa yang bertarung. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, pria dari luar gunung itu datang. Aku mungkin harus pergi dari sini. Perkataan Sun Waisan yang tiba-tiba membuat Xiao Chen sedikit bingung. Mengapa kau pergi? Sun Waisan, yang jorok dan tampak seperti pengemis tua, menyipitkan matanya yang berawan dan berkata, Tuanku ingin aku pergi.
Dia punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di desa ini. Jika aku tidak pergi, aku akan mati di sini. Siapa yang bisa melindungi desa ini setelah kau pergi? Bukankah kau mengatakan bahwa tempat ini berhubungan erat dengan segel Jeoshu? Kami salah. Desa ini sangat jahat dan tidak perlu dilindungi sama sekali. Sun Waisan benar-benar pergi seperti ini, tanpa ragu-ragu, dan menghilang dalam sekejap. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah desa ini begitu menyeramkan? Xiao Chen menatap bayangan yang menghilang. Warga desa tidak merasakan sesuatu yang aneh. Meski mereka sering ditanya saat bekerja di luar, tidak ada kejadian tragis yang terjadi. Xiao Chen meletakkan platform lumpur kuning itu ke titik akupuntur yang didewakan dan berjalan keluar desa lagi. Ketika dia memindai dengan indera spiritualnya, dia menemukan banyak orang bersembunyi di hutan di luar desa. Menghadapi para penggarap yang mengintip, dia berteriak keras, "Jika kalian ingin memasuki desa, silakan datang, tetapi jangan mengganggu orang lain. Jika kalian tidak menemukan apapun, silakan pergi secepatnya." Setelah Sun Waisan pergi, mustahil baginya untuk menghentikan begitu banyak orang. Daripada melakukan itu, dia mungkin juga membiarkan mereka masuk dan melihat apa yang sedang terjadi. Tak seorang pun bergerak, seolah-olah mereka khawatir terhadap tipuan. Aku akan pergi melihatnya. Itu dia, Fang Tianqi, salah satu dari 10 pemuda terkuat di dunia kultivasi, yang dinobatkan menjadi raja di Gunung Tai. Seseorang berbisik. Fang Tianqi berbaju biru melangkah ke desa, berbalik, dan tidak menemukan apapun, lalu terbang keluar dengan pedangnya. Ketika yang lain melihat bahwa dia aman dan sehat, mereka bergegas bersama. Ada begitu banyak sosok bayangan sehingga mustahil untuk menghitungnya. Setidaknya ada 1000 dari mereka, dan mereka adalah orang-orang yang bertindak secara terbuka. Ada lebih banyak orang yang mengintai dalam kegelapan di luar desa. Ribuan orang menyerbu desa, dan seluruh penduduk desa sangat ketakutan hingga mereka tetap tinggal di dalam rumah dan bersembunyi. Gali tanah sedalam 3 kaki dan temukan kebenarannya. Teriak seseorang. Ya, mari kita cari tahu desa kuno macam apa ini. Bahkan nenek moyang kita tidak berani menginjakkan kaki di sini dengan mudah. Hancurkan rumah-rumah dan gali desa ini. Terdengar suara berisik, termasuk suara para pembudidaya dan orang-orang dari dunia keabadian. Sekarang tujuan mereka sama. Setelah gunung-gunung di balik gunung-gunung, manusia di balik manusia, dan langit di balik langit mundur, tak seorang pun mampu menghentikan mereka. Ribuan orang hendak melakukan kerusuhan, dan sekuat apapun Xiao Chen, dia tidak berdaya menghentikan mereka. Darah langit, esensi bumi, pertempuran antara yin dan yang, darah yang menetes. Cepat mundur jika kau tidak ingin mati. Pada saat ini, suara yang begitu besar terdengar dalam kegelapan. Namun, sudah terlambat. Qi Xuan Huang memenuhi desa kuno itu. Darah muncul dan ribuan kultivator hancur. Darah menyembur ke langit dan menghilang. Ketika Xuan Huang Qi lenyap, ribuan orang di desa berubah menjadi abu, tidak ada satupun yang tersisa. Semua orang ketakutan dan langsung terdiam. Itu adalah pemandangan yang mengerikan tadi, ribuan kultivator tewas tanpa jejak. Fang Tianqi dipenuhi rasa takut. Jika dia tidak keluar dan tidak mengikuti mereka, dia mungkin akan mengikuti jejak orang-orang itu. Yin dan Yang sedang bertarung, darah mengalir, para pahlawan tergeletak mati, semut berubah menjadi abu. Sebuah desahan terdengar dalam kegelapan, dan suara itu perlahan menghilang. Jelaslah bahwa orang itu telah pergi jauh. Bahkan seseorang yang sekuat dewa pun tetaplah seekor semut. Ia telah menjadi abu, bahkan tanpa mayat yang tersisa. Hanya Xiao Chen di pintu masuk desa yang selamat.
Dia berdiri di sana dengan tenang seperti patung, dan dia juga sangat terkejut. Dia meninggalkan jejak bayangan di tempat dan segera bergegas pulang. Di dalam kamar, dua orang lanjut usia sedang mendengkur pelan dan tertidur lelap. Dia bergegas mendatangi rumah-rumah penduduk desa satu demi satu dan mendapati semua orang seperti sedang bermimpi dan tidak ada bahaya. Kemudian ia terbang ke pohon belalang kuno tempat ia biasa berlatih, melompat ke atas, dan meraih ke dalam sarang kecil yang dijalin oleh ramuan-ramuan spiritual di puncak pohon. Keke, yang telah tertidur selama lebih dari 2 bulan setelah memakan 3 buah ginseng yinmu berturut-turut, membuka matanya dengan mengantuk dan ditarik oleh Xiao Chen. Baru saat itulah Xiao Chen merasa lega sepenuhnya. Ah, makhluk kecil itu berteriak tidak puas, memprotes Xiao Chen karena mengganggu tidurnya. Xiao Chen membawanya ke pintu masuk desa. Sekarang adalah saat yang sangat berbahaya dan perang bisa pecah kapan saja. Dia mengeluarkan pedang yang terpasang di Paradise Lost dan memegangnya di tangannya. Keke jelas tahu apa yang sedang terjadi. Dia membuka Lost Paradise, mengocoknya dengan keras, dan melempar linglong dan tutu keluar. Si kecil itu siap menangkap orang-orang dengan Lost Paradise kapan saja. Kau benar-benar makhluk kecil yang jahat. Beraninya kau memenjarakan kami. Kami tidak akan memaafkanmu. Kedua loli itu mulai berteriak pada Keke saat mereka melarikan diri. Tetapi ketika mereka melihat situasi dengan jelas, mereka segera terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Baru pada saat itulah para penggarap di sekitar desa tampaknya terbangun dari ketakutan mereka, dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Mengerikan, semua orang masih ketakutan. Selama 3 hari 3 malam penuh, tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Ye Tian, yang dinobatkan menjadi raja di Gunung Hua, juga ada di sini. Seseorang berbisik pada hari keempat. Seorang pemuda yang sangat mirip dengan mendiang Ye Jun datang bersama sekelompok besar orang dan bertemu Fang Tianqi, yang sedang berjuang untuk dinobatkan menjadi Raja Gunung Tai. Dalam beberapa hari berikutnya, sebagian besar dari 10 pemuda terkuat di dunia kultivasi tiba, dan banyak kultivator yang lebih tua mengikuti mereka. Setelah itu, banyak orang kuat dari alam abadi juga bergegas datang. Pada hari ke-10, Hai Yunsui memimpin para tuan keluarga Tiger untuk bangkit kembali dan mengepung desa sepenuhnya. Hehe, Hai Yunsui tersenyum tipis, dan berkata kepada kepala keluarga Hu, seberapa sulitkah itu? Mari kita mundur dan membakar desa. Menghancurkan desa, itu hanya sebuah desa. Tidak banyak orang, bahkan jika mereka semua terbakar sampai mati, itu tidak dapat dianggap sebagai bencana. Selain itu, mungkin tidak dapat dibakar habis. Mari kita coba, Hai Yunsui berkata dengan tenang. Baiklah, mari kita lepaskan api suci untuk membakar desa. Pada saat itu, seorang kultivator melepaskan api yang sejati. Namun, Hai Yunsui, para penguasa keluarga Hu, serta Fang Tianqi, Ye Tian dan sekte besar lainnya semuanya mundur pada saat pertama. Ide itu datang dari keluarga Hu, tetapi orang yang melaksanakannya adalah orang lain. Api suci di langit bergulir menuju desa. Boom! Energi hitam dan kuning menyerbu ke langit, api suci padam, dan orang yang menyalakan api itu berubah menjadi abu. Hasil ini membuat semua orang merasa sedikit takut. Xiao Chen, kau tidak akan menjadi pengecut seumur hidupmu, kan? Hu Diewu berkata dengan nada sarkastis. Apa kau ingin tinggal di sana selamanya? Meskipun desa ini adalah kampung halamanmu, ini menyangkut nasib Jiushu. Sebaiknya kau bekerja sama dan memberitahu kami rahasia bagaimana kau bisa tinggal di sana dengan aman. Kalau tidak kau akan menjadi musuh seluruh dunia. Siapa kau?
Bisakah kau mewakili dunia? Xiao Chen meliriknya lalu mengabaikannya. Kalian tunggu saja di luar, aku akan berlatih. Xiao Chen tidak malu-malu dan menunjuk titik akupuntur dewa dengan jarinya. Platform lumpur kuning menyala dan muncul di pintu masuk desa. Xiao Chen duduk bersila di atasnya. Si kecil keke merasa bosan. Ia menguap dan terbang menuju pohon lokas kuno di desa, ingin melanjutkan tidurnya dengan nyenyak. Adapun dua loli kecil itu, mereka mengikuti dengan senang hati. Pada saat ini, ada aura pembunuh di kejauhan. Bumi berguncang, dan tampaklah sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya, ternyata itu adalah pasukan. Orang yang memimpin menunggangi Pegasus bertanduk satu yang sehalus giok. Dia tidak lain adalah putri kerajaan Zhao Liner. Di belakangnya ada 500 ksatria kultus matahari, ordok ksatria pertama di zaman kuno yang dikenal berani bersaing dengan para leluhur. Semua yang ada di bawah langit adalah milik raja, semua orang di 4 lautan adalah rakyat raja. Seluruh dunia adalah milik kekaisaran, dan desa ini tidak terkecuali. Zhao Liner sangat cantik dan merupakan wanita tercantik di dunia. Setelah kembali ke dunia manusia, dia menggunakan 500 ksatria matahari untuk mengusir guru nasional dan membantu ayahnya mendapatkan kembali kekuasaan. Masing-masing dari 500 ksatria itu sangat kuat, dan beberapa dari mereka adalah ksatria tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. 500 orang berkumpul bersama, dengan aura pembunuh, melesat langsung ke langit. Momentum ini benar-benar menakjubkan dan menakutkan. Beberapa dari mereka membawa tombak emas, sementara yang lain membawa pedang 2 tangan. Ada aura samar darah yang menyelimuti mereka masing-masing. Orang bisa membayangkan bahwa mereka semua adalah kultivator kuat yang telah mengalami baptisan darah yang tak terhitung jumlahnya. Rambut emas panjang mereka berkibar dalam kabut darah samar, sama berkilaunya seperti matahari. Berbagai tunggangan binatang buas, termasuk naga bumi, macan tutul bersayap, harimau raksasa berkepala 3, serigala iblis terbang, DCB, terus meraung. Ini jelas merupakan kekuatan yang dahsyat. 500 ksatria terkuat di zaman kuno yang digabungkan dapat mengalahkan seorang setengah leluhur. Kesan yang diberikan ke 500 ksatria ini kepada masyarakat sungguh mengejutkan. Tanah berguncang, 500 ksatria perlahan mendekat, dan aura liar berbagai binatang buas menyebar. Bahkan para pembudidaya dan penguasa dunia abadi yang kuat harus mundur. Walaupun ke-500 orang ini tidak sekuat para ksatria kuno, mereka tetap bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh orang biasa. Semua orang memberi jalan bagi Zhao Liner dan 500 ksatria. Melihat Xiao Chen duduk dengan tenang di atas panggung lumpur kuning, Zhao Liner tertegun dan berkata, "Itu benar-benar kamu." Xiao Chen memejamkan mata dan tidak mengatakan apapun, seolah-olah apa yang terjadi di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan dia berlatih dalam diam. Hehe, Zhao Liner terkekeh dan berkata, "Aku tidak akan mengungkit masa lalu. Bagaimanapun, kita adalah teman lama. Berkatmu aku bisa kembali ke dunia manusia kali ini. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Jangan ganggu kedamaian desa pegunungan ini." Xiao Chen menjawab dengan mata terpejam. "Hehe, aku tidak bisa menjanjikan itu padamu." Zhao Liner kembali ke dunia manusia dan mengambil alih kendali kekuatan itu. Dengan dukungan 500 ksatria matahari yang kuat, dia memiliki aura ganas yang tak terlihat. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini terkait dengan keselamatan Jiushu. Aku harus mengendalikan desa ini di tanganku." Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa dan terus berlatih. "Kau mendengarku?" Zhao Liner sedikit mengernyit. "Aku mendengarmu. Kau tidak perlu membicarakannya denganku jika kau ingin menguasai desa ini. Lakukan saja.
Aku butuh kerja samamu untuk memimpin kami masuk. Aku tidak bisa melakukannya. Xiao Chen langsung menolak. Xiao Chen. Kata-kata Zhao Liner berubah dingin saat itu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu di mana kita sekarang? Ini di dunia manusia. Semua yang ada di bawah langit adalah milik raja. Ketika kaisar marah, darah akan mengalir seperti sungai. Kamu harus tahu akibatnya. Jika keluarga kerajaan biasa berbicara seperti ini, mereka tidak akan dianggap serius oleh para kultivator yang kuat sama sekali. Namun, di belakang Zhao Liner adalah Sekte Matahari, kekuatan kuat yang dapat melawan siapapun yang merupakan setengah leluhur. Apa pentingnya aku tahu atau tidak? Kau sudah memutuskan, lakukan saja apapun yang kau mau. Xiao Chen berbicara dengan tenang, masih duduk bersila dengan mata tertutup. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Zhao Liner berteriak, para ksatria kultus matahari sudah keluar, bergabunglah dan hancurkan desa ini. Aku tidak percaya Qi Xuan Huang dapat menghentikan Bansu. Beberapa ksatria tua adalah orang-orang kuat yang selamat dari perang kuno. Salah satu dari mereka mendesak binatang buas kuno itu untuk mendekati Zhao Liner, mengerutkan kening, dan berkata, desa ini sangat jahat. Jangan gunakan formasi pembunuh ksatria. Biarkan beberapa dari kami orang tua mencobanya terlebih dahulu. 9 ksatria tua berjalan keluar berjajar, berbaris, berteriak serempak, dan beberapa mengangkat pedang emas mereka. Beberapa mengangkat tombak kuno perunggu mereka, dan hendak menebas ke arah desa. Yin dan Yang sedang bertarung, darah mengalir di teras Xuan Huang. Apakah kamu mencari kematian? Sebuah suara tua terdengar dari langit. 9 ksatria tua itu terhenti di tengah jalan. Ada kilatan cahaya, dan seorang wanita tua muncul di luar desa kuno Hong Huang. Dia berambut putih dan bersandar pada tongkat berkepala naga. Matanya seperti kilat saat dia mengamati platform lumpur kuning di bawah Xiao Chen. Ye Tian, seorang pria kuat luar biasa di dunia kultivasi yang dinobatkan sebagai raja di Gunung Hua, bergegas mendekat, membungkuk dan berkata, leluhur tua. Bangun, wanita tua itu mengangguk. Para kultivator yang mengetahui keseluruhan cerita itu langsung terkejut. Orang ini ternyata adalah Sanying Taijun, seorang leluhur setengah dewa yang datang sendiri. Bab 321 Ketakutan para leluhur. Wanita 3 bayi berambut putih dan berwajah muda. Ia mengenakan jubah 8 diagram dan bersandar pada tongkat berkepala naga. Ia setenang jurang, memberi orang perasaan yang tak terduga. Ia melirik platform lumpur kuning itu untuk waktu yang lama, lalu menarik kembali tatapannya dan berkata dengan dingin kepada ksatria tua dari Sekte Matahari, kau memiliki kultivasi yang luar biasa dan dianggap sebagai seorang pria, tetapi mengapa kau begitu sembrono? Tidak apa-apa jika kau mencari kematian, tetapi kau telah melibatkan keturunanku. Bahkan jika kau memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk menebusnya. Di kejauhan, banyak kultivator tidak berani bernapas. Wanita tua ini memiliki reputasi buruk di dunia kultivasi dan sangat protektif terhadap kekurangannya. Jika kau memprovokasinya, ia tidak akan peduli untuk menindas yang lemah. Ksatria tua dari Sekte Matahari itu memiliki alis yang seperti pedang, rambut emasnya berkibar, dan matanya melebar seperti harimau. Sebagai seorang ksatria suci dari Sekte Matahari, tidak peduli berapapun usianya, darah masa mudanya akan selalu abadi. Ini adalah salah satu syarat penting bagi mereka untuk mempertahankan kekuatan tempur yang kuat. Namun, ia segera menahan amarahnya. Ia adalah salah satu dari sedikit orang kuat yang selamat dari perang kuno, jadi wajar saja ia merasakan kengerian wanita tua itu. Jika ia melawannya saat ke-500 ksatria itu tidak bersatu,
ia pasti akan mati sia-sia. Jangan cemberut di hadapanku. Kalau bukan karena Dewa Mataharimu, kau pasti sudah mati 1000 kali. Mendengar apa yang dikatakan Sanying Taijun, semua anggota Ksatria Matahari terkejut. Mungkinkah Dewa Matahari juga telah datang ke dunia manusia? Di mana adikmu? Sanying Taijun bertanya pada Ye Tian. Dia hilang. Sanying Taijun mendengus dingin dan berkata, dia dibunuh oleh seseorang. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk Xiao Chen dengan tongkat berkepala naganya dan berkata kepada Ye Tian, dia dibunuh olehnya. Aku merasakan bau darah yang tersisa di tangannya, dan kamu, sebagai saudaranya, masih tidak mengetahuinya. Apa? Ye Tian menatap Xiao Chen dengan marah, matanya merah, dan berteriak, beraninya kau, Xiao, membunuh adikku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Xiao Chen tidak ingin mengatakan apapun. Daripada berdebat tanpa rasa takut, akan lebih baik untuk berlatih dengan tenang. Menghadapi sekelompok musuh, situasi seperti itu adalah waktu untuk menguji hati seseorang. Nyonya Sanying memukul Ye Tian dengan tongkatnya dan berkata, jika dia mati, ya sudah mati saja. Apa gunanya marah? Ya, meskipun Ye Tian adalah sosok yang kuat di antara generasi muda, dia sangat gugup di depan wanita tua ini. Sanying Taijun, sesuai namanya, mengolah 3 nas Chen Sol. Nas Chen Sol-nya tidak seperti Deng Yu, yang harus mengolahnya setelah hancur ketika 1 nas Chen Sol berubah menjadi 5 nas Chen Sol. Sejak dia mulai berlatih, dia memiliki aspirasi yang tinggi dan ingin menjadi yang terkuat. Dia menempuh jalan yang sangat sulit dan berbahaya, mengolah 3 pil emas, melahirkan 3 bayi, selamat dari 9 kematian, melewati penghalang kematian, mencapai hasil yang tepat, dan memperoleh kekuatan magis yang luar biasa. Kekuatan 1 bayi hampir sama dengan kekuatan setengah leluhur, jadi orang dapat membayangkan kekuatan 3 bayi. Dalam arti tertentu, 3 bayi dan transformasi Laosu menjadi 3 pribadi murni serupa sifatnya, tetapi 3 bayi lebih tahan lama daripada tubuh Qi Laosu. Dia adalah wanita terkuat di dunia kultivasi, setara dengan Dewi Teratai Hijau, dan memiliki sedikit saingan di antara para semi-leluhur. Kamu adalah Xiao Chen yang memiliki persahabatan dengan Ciyu, kan? Aku pernah melihatmu di Laut Cina Timur. Sanying Taijun sangat acuh tak acuh deh. An berkata, kamu belum tahu situasimu. Semua leluhur setengah adalah musuhmu. Kecuali 2 orang di dunia manusia yang disegel oleh Ban Zhen, leluhur setengah lainnya ingin menyingkirkanmu sesegera mungkin. Xiao Chen tidak tergerak dan tetap diam. Aku tidak melebih-lebihkan, ini adalah kebenaran. Hanya ada satu cara untuk mengubah situasi ini, yaitu dengan menutup platform lumpur kuning dan desa kuno ini. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xiao Chen tidak tergerak. Tiba-tiba dia membuka matanya dan berkata, karena kalian memiliki kekuatan yang begitu besar, tutup saja sendiri. Raungan. Dengan raungan panjang, seekor harimau putih besar jatuh dari langit dan mendarat di sebelah Sanying Taijun. Itu sebenarnya adalah Kaisar Suci Harimau Putih yang menampakkan wujud aslinya. Hai Yunsui dan Hu Diewu bergegas maju dan membungkuk, berkata, salam, leluhur tua. Bangun, maafkan kami, leluhur tua. Kami gagal membunuh Xiao Chen dan gagal menyegel tempat ini. Itu bukan salahmu. Kaisar Suci Harimau Putih menggelengkan kepalanya, berbalik menghadap Nyonya 3 bayi, dan berkata, sepertinya kita semua terlambat. Meskipun kita tahu ada masalah di sini, kita tidak menyangka bahwa malapetaka telah terkubur. Jika kita tahu ini, kita akan datang ke sini bahkan jika ada bencana kehancuran. Mendengar kata-kata ini, Nyonya 3 bayi terdiam,
dan setelah waktu yang lama dia berkata, semua aura telah ditutupi oleh dua bajingan yang setengah tersegel di dunia manusia. Mereka duduk di sini dan menipu persepsi semua orang. Semua pembudidaya terkejut. Rahasia apa tempat ini? Sungguh mengejutkan bahwa Banzu begitu khawatir. Swiss, cahaya keemasan menyala, dan matahari yang menyilaukan turun dari langit. Matahari suci muncul. Sulit baginya untuk tetap tenang. Ribuan cahaya keemasan ada di sekelilingnya, terus bergetar. Dia mendesah dan berkata, siapa asal-usul Renwairen dan Tianwaitian? Mereka pasti orang-orang kuat terkenal yang telah muncul dalam sejarah. Semua orang di Ksatria Matahari memberi hormat dengan tergesa-gesa. Ketiga semi-leluhur itu berasal dari dua sistem yang berlawanan, dunia keabadian dan dunia kultivasi, dan mereka tiba-tiba muncul pada saat yang sama. Semua kultivator di tempat kejadian telah menyadari bahwa masalah desa Honghuang kuno sangat penting dan tampaknya memengaruhi keselamatan semi-leluhur. Sosok-sosok muncul di langit, dan 12 dewa emas dari Sekte Chan berkumpul. Kemudian awan keberuntungan menyebar, awan warna-warni berputar, dan pemimpin Sekte Chan Yuanshi turun dari langit. Tongtian dan aku mencoba membunuh Tianwaitian dan Renwairen, tetapi gagal dan membiarkan mereka melarikan diri. Yuanshi mendesah. Roh jahat menyebar kemana-mana. Master Tongtian mengendalikan 4 pedang suksian dan turun dari langit. Angin kencang mengguncang tempat itu dan segera membuat semua kultivator di bawah level setengah leluhur mundur. Menjijikkan. Mata Master Tongtian membelalak karena marah, menatap Xiao Chen yang sedang berbaring di panggung lumpur kuning. Kaisar Suci Harimau Putih menghela napas dan berkata, ini salahku karena ceroboh. Murid orang luar itu menghalangi bayangan iblis yang kupanggil. Aku seharusnya datang ke sini secara langsung, tetapi aku tidak menyangka bahwa ada bencana yang terkubur di sini. Kaisar Suci Harimau Putih mendengus dingin dan menyapukan tatapan tajamnya ke arah Xiao Chen. Bahkan lebih mengerikan daripada pedang tajam, platform lumpur kuning itu tiba-tiba bangkit dengan energi hitam dan kuning, menghancurkan lightsaber dan berguling kembali ke arah Kaisar Suci Harimau Putih. Puff! Si Harimau Putih terbang ke langit, menghindari serangan dan kemudian mendarat lagi. Seberapa besar kemungkinan kita akan menerobos masuk dengan paksa? Tanya Yuanshi. Hanya 1%. Tatapan membunuh muncul di mata Tongtian. Pada saat ini, cahaya dan bayangan berkedip-kedip di langit, Dua leluhur setengah, Zunti dan Jie Yin, turun dari langit, diikuti oleh beberapa leluhur setengah dari dunia kultivasi. Semua orang di sekitar merasa seperti berada dalam mimpi, dan karakter seperti Dayu dan Haoyi juga muncul. Para semi-leluhur berkumpul. Kalian juga di sini. Kalian berdua belum tentu mati. Yuanshi menatap Dayu dan Haoyi. Dayu dan Haoyi tidak mengatakan sepatah kata pun. Laozi dan Buddha masih acuh tak acuh dan bahkan belum menunjukkan wajah mereka. Tongtian menghela nafas, tetapi bahkan jika mereka dapat bertahan hidup. Dia mengerutkan kening ketika mengatakan ini, jelas merasa sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Angin bertiup kencang, dan dua sosok yang tampak seperti perang muncul di langit dan turun. Xingtian memandang sekeliling dengan jijik, tidak takut pada orang-orang di depannya, dan mencibir, semuanya akan beres. Dan mereka yang seharusnya tidak ada akan menghilang secara alami. Tian sangat acuh tak acuh, berkata, aku tahu kamu pasti akan selamat, tetapi temanmu Ciyu pasti akan mati. Ciyu sangat tenang dan berkata, aku tidak takut mati, aku sudah ada, itu sudah cukup. Xingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kekuatannya rusak, dia tidak akan kesulitan bertahan hidup. Kemudian dia berbalik, menatap Dayu dan Haoyi, dan berkata,
kalian juga bisa bertahan hidup, mengapa kalian berjalan bersama mereka? Petik 2. Kemarilah dan lihatlah. Hao Yi dan Dayu mengucapkan beberapa patah kata. Di atas panggung lumpur kuning, Xiao Chen menyaksikan semua ini. Ketika dia melihat Ciyu melihat ke atas, dia bertanya dengan suara yang dalam, bisakah kamu binasa karena desa ini? Ya, Ciyu mengangguk. Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkanmu? Tanya Xiao Chen. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Beberapa hal tidak dapat dihentikan. Ciyu sangat tenang. Lady Sanying mencibir dan berkata, kau cukup berpikiran terbuka. Ia menoleh untuk melihat Xiao Chen dan berkata, jika kau ingin dia aman, segel teras Huangni dan desa kuno ini, dan tidak akan terjadi apa-apa. Jangan dengarkan dia, apapun yang harus terjadi akan terjadi, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Ciyu terbang ke langit dan pergi. Semuanya tergantung pada hatimu. Xing Tian menatap Xiao Chen dalam-dalam dan melayang ke langit. Orang-orang di sekitar benar-benar terkejut. Mereka tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, Xiao Chen tidak tahu apa-apa dan dia tidak tahu apa yang dikhawatirkan Bansu. Pertempuran antara Yin dan Yang, tangisan darah, paling lama hanya tersisa 3 tahun, jadi kita harus bersiap lebih awal. Master Tongtian terbang ke langit. Yuan Shi, Sun Holy Spirit, Zunti, Jie Yin dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Setelah itu, Sanying Taijun, Dayu, Hao Yi dan semi leluhur lainnya di dunia kultivasi berdiri diam sejenak dan kemudian terbang ke langit. Semua orang merasa tidak dapat memahami apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Xiao Chen merenung cukup lama dan tidak mengerti mengapa desa Honghuang kuno dapat memusnahkan Bansu. Dia melihat ke platform lumpur kuning di bawahnya dan tidak merasa bahwa platform itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan Bansu. Semua orang di desa itu tertidur lelap. Meskipun mereka tertidur lama, tidak ada yang salah dengan tubuh mereka. Putri-putri muda Huangdi, Linglong dan Tutu juga tertidur indah di jalan dan diantar ke kamar oleh Xiao Chen. Xiao Chen merasa lega dan berhenti memikirkannya. Karena beberapa hal tidak dapat dihindari, ia hanya perlu menunggu hingga semuanya terjadi. Dia mulai berlatih dalam diam. Angin musim gugur membuat rumput menjadi kuning dan meniup daun-daun kuning, meninggalkan buah-buahan berwarna kuning di ladang-ladang yang jauh, namun tak seorang pun memetiknya di desa ini, dan desa itu menjadi sunyi. Masih banyak petani yang berkeliaran di luar desa, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Kebanyakan orang hanya ingin datang dan melihat seperti apa tempat jahat ini. Xiao Chen bagaikan fosil, terdiam, tak bergerak, dengan daun-daun kering di sekujur tubuhnya. Debu berhembus, hujan musim gugur turun, dan akhirnya tubuhnya tertutup pasir dan debu. Dia benar-benar tampak seperti patung batu. Rambutnya yang panjang berubah dari hitam menjadi kusam, dan akhirnya menjadi abu-abu dan layu, seolah-olah embusan angin akan bertiup dan rambut itu akan patah dan berkibar. Salju turun dan musim dingin tiba. Xiao Chen membeku di dalam. Suasananya sunyi senyap, tanpa tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah dia sudah meninggal. Dalam beberapa bulan, Liu Mu, Niu Ren, dan Yi Zhen menerima berita itu dan bergegas ke sini satu demi satu, tetapi mereka tidak dapat mendekati desa. Tidak peduli seberapa keras mereka berteriak di luar, mereka tidak dapat membangunkan Xiao Chen. Mereka memang membangunkan Keke sekali, tetapi makhluk kecil itu hanya melirik mereka dan tertidur lagi. Baru pada malam tahun baru, Xiao Chen mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari kesunyiannya yang mematikan, dan perlahan-lahan hidupnya mulai goyah. Setelah duduk bermeditasi selama beberapa bulan, diam-diam melantunkan mantra kehidupan dan kematian, selaras dengan suara di panggung lumpur kuning,
keterampilannya meningkat pesat, dan ia memasuki alam nirwana. Berdiri tak bergerak seperti pohon mati selama beberapa bulan sebenarnya adalah perwujudan dari nirwana. Begitu seseorang memasuki kondisi nirwana, seseorang akan menghadapi ancaman kematian. Xiao Chen telah melewati malapetaka kematian tingkat pertama.